Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah materi mengenai penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Langsung saja. Yang pertama adalah kita membahas mengenai persoalan matematis yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ingat kembali perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Di sini ada koordinat kartesius. Kemudian ada ruas garis OP dengan P-nya berkoordinat X, Y. Nah, di sini panjang OP itu adalah R. Sehingga dari gambar tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa di sini panjang dari segitiga ini siku-siku. Untuk alasnya panjangnya adalah X, kemudian untuk tingginya panjangnya adalah Y. Kemudian untuk perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa di sini ada sin, cos, dan tangen. Ketika sudut tetanya berada di sini, maka untuk mencari sin teta itu adalah rumusnya adalah depan per miring. Depan dari sudut adalah Y, miring dari sudut teta adalah R, sehingga didapatkan sin teta sama dengan Y per R. Kemudian cos teta, cos rumusnya adalah sa per mi. Samping dari sudut teta adalah X, kemudian per miringnya adalah R. Kemudian tan teta adalah tan D sa. Depannya adalah Y, sa-nya adalah X. Nah, dari ketiga bentuk perbandingan trigonometri tersebut, itu bisa kita peroleh hubungan sebagai berikut. Kalau kita punya sin teta sama dengan Y per R, maka bentuk ini kan bisa kita ubah sebagai bentuk Y sama dengan R sin teta. Atau ini R-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan Y sama dengan R sin teta. Atau kalau kita mau nyari R-nya, berarti yang kita pindahkan adalah sin tetanya, sehingga didapatkan R sama dengan Y per sin teta. Nah, itu juga berlaku untuk cos teta dan tan teta. Nah, langsung ke contoh. Di sini ada dua buah segitiga siku-siku dengan masing-masing sudutnya dalam 45 derajat. Kemudian di sini salah satu ruas garis dari segitiga yang ADC diketahui panjangnya adalah 3. Maka tentukan nilai Z dari gambar berikut. Z ini adalah panjang ruas garis AB, sisi AB pada segitiga yang kedua. Ini ada segitiga pertama, ini segitiga kedua. Nah, untuk mencari panjang sisi dari segitiga yang kedua, salah satu sisi harus diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kan segitiga yang besar, segitiga ABC, ini kan sisi-sisinya belum diketahui. Jadi kita bisa memakai segitiga yang pertama untuk mencari salah satu sisi dari segitiga yang besar. Jadi di sini kan sisi AC pada segitiga pertama berimpit dengan sisi AC pada segitiga kedua. Jadi kita bisa cari sisi AC ini terlebih dahulu ya dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga yang pertama. Kenapa? Karena di sini salah satu sisi pada segitiga yang pertama itu sudah diketahui panjangnya. Nah, sekarang tinggal kita cari hubungannya, perbandingan yang bisa kita pakai itu perbandingan trigonometri yang mana? Kita sesuaikan dengan yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah bagian dari sampingnya sudut ya, sudut 45 derajat. Samping, kemudian yang kita inginkan untuk mencari panjangnya adalah bagian miringnya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan samping per miring, di mana samping per miring itu ada pada perbandingan trigonometri cos, seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah fokus kepada segitiga ADC, kita cari nilai cosnya. Cos A ya, berarti ini cos A itu kan sa per mi. Cos A itu cos 45 derajat sama dengan sampingnya 3 per miring. Miringnya itu adalah sisi AC, saya tulis AC saja. Kemudian cos 45 itu kan setengah akar 2 atau bisa kita tulis sebagai akar 2 per 2. Sama dengan 3 per AC. Kita kalikan silang sehingga kita dapatkan akar 2 AC sama dengan 2 kali 3. Jadi AC itu sama dengan 6 per akar 2. Seperti ini dulu saja tidak apa-apa. Sekarang kita, sisi AC sudah kita ketahui panjangnya adalah 6 per akar 2. Jadi kita bisa mencari panjang sisi Z dengan memanfaatkan ini. Panjang sisi yang sudah kita tahu panjangnya nilainya ya. Nah, kita menggunakan apa?
Ini pada segitiga ABC. Di sini kan panjang sisi yang diketahui adalah sisi yang berada di bagian depan dari sudut 45 derajat atau sudut B ini. Kemudian yang kita inginkan adalah sisi miringnya, berarti kita pakai depan dan miring. Nah, perbandingan trigonometri yang ada depan dan miringnya itu kan rumus dari sin ya, sin B. Sin B sama dengan depan per miring. Nah, B besarnya 45 derajat, berarti sin 45 derajat sama dengan depannya adalah 6 per akar 2. Kemudian per miring-miringnya adalah AB atau Z. Nah, kemudian sin 45 itu setengah akar 2 ya, jadi bisa kita tulis juga akar 2 per 2 sama dengan 6 per akar 2 per Z. Kemudian kita kali silang didapatkan akar 2 kali Z sama dengan 6 per akar 2 kali 2. Kemudian akar 2-nya pindah ruas sehingga didapatkan Z sama dengan 6 kali 2 per akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 itu kan 2. 2 bisa kita coret dengan ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Z-nya adalah 6. Seperti itu. Kemudian lanjut. Contoh kedua, hitunglah unsur yang belum diketahui pada gambar berikut. Nah, di sini kita bisa mencari unsur-unsur yang belum diketahui dalam segitiga ABC karena di salah satu sisi dari segitiga ABC sudah diketahui. Sehingga untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui panjangnya, kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri. Misal kita ingin mencari B dulu. B itu berada di samping dari sudut, yang diketahui adalah di depan, berarti kita pakai perbandingan depan per samping, di mana depan per samping itu adalah rumus dari tan theta. Tan A sama dengan depan per samping, berarti tan 15 derajat sama dengan depannya adalah 10, sampingnya adalah B ya. Nah, tan 15 derajat karena itu bukan merupakan sudut istimewa, jadi kita cari saja menggunakan kalkulator, di mana nilai dari tan 15 derajat itu sama dengan 0,268. Berarti 0,268 sama dengan 10 per B. Kemudian kita pindahkan ruas ya, jadi B itu sama dengan 10 per 0,268. Kita hitung hasilnya adalah 37,31. Itu B-nya. Kemudian sekarang nyari C. C itu adalah bagian miring dari sudut. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sin ya. Sin A sama dengan depan per miring. Berarti sin 15 derajat itu sama dengan depannya adalah 10, miringnya adalah C. Nah, sin 15 derajat kalau kita hitung menggunakan kalkulator, nilainya adalah 0,259. Sama dengan 10 per C. Kita pindah ruas didapatkan C sama dengan 10 per 0,259. Maka didapatkan hasilnya C sama dengan 38,61. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Sudut PQR besarnya 65 derajat. Kemudian panjang QR-nya 4 cm, RS-nya 5 cm, kemudian PT-nya 2 cm. Ini ya, dari sini sampai sini. Maka hitunglah PQ. Nah, PQ bisa kita cari ya, karena di sini kan salah satu sisi dari segitiga QRP itu diketahui panjangnya. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus samping per miring. Yang A dulu kita cari PQ ya. Pada segitiga PQR kita pakai rumus cos, berarti cos Q itu sama dengan samping per miring. Cos 65 derajat sama dengan sampingnya 4, per miringnya adalah sisi PQ. Cos 65 kalau kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 0,423. Karena 65 itu bukan sudut istimewa. Sama dengan 4 per PQ. Kita pindahkan ruas. PQ sama dengan 4 per 0,423. Sehingga kalau kita hitung, didapatkan PQ-nya sama dengan 9,46.
cm, seperti itu. Kemudian untuk yang B adalah kita mencari panjang sisi PR. PR pun juga bisa kita cari ya, karena di sini salah satu sisi segitiga PQR sudah diketahui panjangnya, sehingga kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri yang ada depan dan sampingnya, yaitu tan. Tan Q dirumuskan dengan depan per samping. Berarti tan 65 derajat sama dengan depannya adalah panjang PR, per sampingnya adalah 4. Tan 65 kalau kita hitung menggunakan kalkulator adalah 2,145 sama dengan PR per 4. 4-nya pindah ruas sehingga kita dapatkan PR sama dengan 2,145 dikali 4. Sehingga didapatkan panjang PR-nya itu sama dengan 8,58 cm. Seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang C adalah besar sudut RST. Berarti kita fokus ke segitiga RST. Nah, di sini kan sudah diketahui ya panjang PR-nya itu sama dengan 8,58. Nah, untuk mengetahui besar sudut RST, di sini setidaknya harus ada dua sisi segitiga RST yang diketahui. Nah, tetapi di sini baru ada satu ya, sehingga kita butuh sisi lain, panjang sisi lain supaya kita dapatkan sudut RST-nya. Nah, sisi yang sudah diketahui panjangnya itu adalah panjang sisi TR, di mana sisi TR itu adalah bagian dari sisi PR. Nah, untuk mencari sisi TR, kita gunakan pengurangan dari sisi PR dikurangi PT. PR tadi panjangnya adalah 8,58 dikurangi PT-nya adalah 2, sehingga kita punya panjang sisi TR-nya sama dengan 6,58. Nah, baru kita cari sudut RST. Sudut RST itu kita bisa memanfaatkan sisi-sisi yang diketahui yaitu depan dan samping. Jadi kita bisa gunakan tan sudut RST itu sama dengan depan per samping. Tan sudut RST sama dengan depannya adalah 6,58, sampingnya adalah 5. Sehingga ini kalau kita hitung, hasilnya sama dengan 1,316. Nah, terus gimana cara nyari sudutnya? Nah, untuk mencari sudutnya kita bisa menggunakan kalkulator ya. Dengan bantuan kalkulator, caranya seperti ini. Kita cari tan inverse. Tan inverse dari 1,316. Nanti hasilnya itu adalah sudutnya. Nah, sudutnya kalau kita sudah hitung hasilnya adalah 52,8 derajat. Jadi sudut dari RST itu sama dengan 52,8 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita aplikasikan perbandingan trigonometri itu ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu biasanya ke perhitungan tinggi dan jarak. Nah, perbandingan trigonometri juga dapat diterapkan dalam penghitungan mencari tinggi dan jarak, asalkan permasalahannya dapat dipandang sebagai segitiga siku-siku. Jadi, tetap harus segitiga berubah segitiga siku-siku ya permasalahan tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada pilot pesawat yang sedang terbang dengan ketinggian 850 kaki melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar. Apabila sudut depresi pilot terhadap kapal sebesar 25 derajat, maka tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini kalau kita sketsa. Sudut depresi itu adalah sudut yang diukur dari garis horizontal pengamat ke bawah sebagai sudut pandang. Jadi di sini misal ada pengamatnya. Nah, ini adalah garis horizontalnya. Kemudian ini adalah bidang sasaran. Dari pengamat ke bidang sasaran itu adalah garis lurus sudut pandang jaraknya. Nah, dari kedua garis horizontal dan garis lurus sudut pandang itu menghasilkan sebuah sudut ya yang dinamakan dengan sudut depresi seperti itu. Nah, kalau dari soal tersebut kita ilustrasikan seperti ini. Ini ada pesawat, kemudian ini kapalnya ya. Dari pesawat, dari atas pesawat itu bisa melihat kapal dengan sudut depresi yang diketahui tadi adalah 25 derajat. Jadi ini adalah 25 derajat. Ini adalah garis horizontalnya.
Ini adalah garis lurus sudut pandang. Sehingga kan kalau kita sketsa menghasilkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah pilot pesawat terbang dengan ketinggian 850 kaki. Berarti kan ketinggian pesawat dengan kapal itu adalah 850 kaki. Jadi ini ketinggiannya 850 kaki, bisa kita wakilkan di sini ya, 850. Tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal, berarti dari sini ke sini itu berapa? Kita misalkan X, berarti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dengan rumus depan per samping, yaitu sin ya. Sin 25 derajat dirumuskan dengan depan per samping. Depannya adalah 850, sampingnya adalah X. Sin 25 derajat itu bukan sudut istimewa, jadi kita menghitung nilainya menggunakan kalkulator. Sin 25 derajat itu sama dengan 0,423. Nah, kita pindah ruas. X sama dengan 850 per 0,423. Didapatkan X-nya itu sama dengan 2009,5 kaki. Ini hasilnya ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, pilot sebuah pesawat sedang terbang pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut melihat sebuah kapal pesiar berlayar dengan sudut depresi 40 derajat. Ini hampir mirip juga ya dengan soal yang tadi. Langsung saja kita sketsakan pesawat melihat kapal di sini. Sudut depresinya adalah 40 derajat, berarti di sini 40 derajat. Kemudian ketinggiannya adalah 1300, berarti di sini 1300, ini siku-siku. Kemudian ini jarak kapal dengan titik di permukaan laut. Jarak kapal dengan titik di permukaan laut. Oh, berarti yang ditanyakan adalah ini ya. Oke, berarti kita memanfaatkan perbandingan trigonometri yang ada depan dan sampingnya, yaitu tangen ya. Jadi, tangen 40 derajat itu sama dengan depan per samping. Tangan 40 derajat sama dengan depannya 1300, sampingnya adalah X. Nah, tangan 40 derajat kalau kita hitung menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,84. Berarti 0,84 sama dengan 1300 per X, pindah ruas. X sama dengan 1300 dibagi 0,84. Hasilnya sama dengan 1547,6. Satuannya adalah meter, seperti itu. Jadi jarak kapal tersebut dengan titik di permukaan laut yang berada tepat di bawah pesawat adalah 1547,6 meter. Seperti itu. Contoh 3, perhatikan gambar berikut. Suatu titik terletak pada jarak 12,5 meter, berarti ini dari alas tiang listrik. Ini ya titiknya. Ini jaraknya 12,5 meter dari alas tiang listrik. Apabila dari titik tersebut ditarik garis sampai menyentuh puncak tiang, dari titik sini ditarik garis sampai menyentuh puncak tiang, hingga membentuk sudut elevasi 37 derajat, ini sudutnya adalah 37 derajat, hitunglah tinggi tiang listrik tersebut, berarti kita mencari H-nya. Nah, perbandingan trigonometri yang bisa kita pakai yaitu yang ada depan dan sampingnya. Jadi kita bisa menggunakan tangen ya. Tangen 30 derajat sama dengan depan per samping. Tangan 35 derajat itu kan bukan sudut istimewa 35 derajatnya. Jadi kita hitung menggunakan kalkulator sehingga didapatkan tangan 35 derajat itu 0,754. Depannya adalah H, sampingnya adalah 12,5. Kita pindah ruaskan 12,5 sehingga didapatkan 0,754 dikali 12,5. Hasilnya sama dengan 9,425 meter. Itu. Jadi ketinggian tiangnya adalah 9,425 meter. Lanjut, jarak kapal A ke kapal B pada arah 0,00 derajat adalah 40 km dan jarak kapal B ke kapal C
pada arah 270 derajat adalah 20 km. Hitunglah jarak antara kapal C dan kapal A. Nah, di sini perhatikan ya, di sini kan ada 3 angka, sudut yang terdiri dari 3 angka. Nah, itu dinamakan jurusan 3 angka. Sehingga soal ini diselesaikan menggunakan jurusan 3 angka, di mana jurusan 3 angka itu adalah besar sudut yang dimulai dari arah utara, kemudian bergerak positif ke arah timur, kemudian ke selatan, dilanjut ke barat, dan kembali ke utara. Jadi gerakannya adalah dimulai dari utara, kemudian searah jarum jam sampai kembali lagi ke posisi semula. Seperti itu. Itu adalah cara menentukan sudut menggunakan jurusan 3 angka. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Jadi di sini misal kapal A. Kapal A pada arah 0 derajat, berarti kalau 0 derajat kan di sini ya, masih di atas. Ke kapal B, berarti ini adalah kapal B-nya di sini. Nah, dengan jarak ini ya 40 km. Kemudian jarak dari B ke C pada arah 270 derajat, berarti kita buat sketsa. Ini adalah utaranya ya. Dari utara kita hitung sebesar 270 derajat, berarti kan berhenti di sini. Nah, berarti arahnya adalah ke sini. Ini adalah 270 derajat. Ini B ke titik C, kapal C, dengan jarak 20 km. Hitunglah arah jarak kapal C dari kapal A, berarti kita cari arah jarak dari kapal C ke kapal A. Berarti di sini ya kita cari ini. Nah, dari sini ke sini itu besar sudutnya berapa? Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita tahu, berarti kan kita harus cari ini dulu ya. Sudut ini dulu. Misalkan ini adalah sudut theta. Kita memanfaatkan yang diketahui. Panjang sisi ini kan didapatkan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tetanya. Nah, panjang sisi yang diketahui adalah 40 dan 20 ini ya. Jadi bagian depan dan samping theta, berarti kita bisa menggunakan perbandingan tan. Tan theta sama dengan depan per samping. Jadi tan theta sama dengan depannya adalah 40, sampingnya adalah 20. Kita sederhanakan, ini 2, ini 1. Berarti kita punya tan theta sama dengan 2. Nah, kita cari di kalkulator dengan penulisannya seperti ini. Tan inverse 2 itu berapa? Nah, tan inverse 2 itu sama dengan 63,43. Berarti tetanya itu bernilai 63,43 derajat. Itu baru theta. Sudut yang kita inginkan adalah dari arah utara ini. Arah utara sampai di sini. Nah, dari sini ke sini ini kan siku-siku ya. Berarti ini besarnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut yang dimaksud adalah jadi arah jarak kapal C dari kapal A itu sama dengan tadi 90 derajat ditambah dengan 63,43 derajat. Ini kita bulatkan saja. Jadi 63 derajat ya. Berarti ini 63 derajat. Didapatkan 153 derajat. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan perbandingan trigonometri dalam permasalahan kontekstual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.